Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Rike Rawung. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana sepanjang malam hari hingga di pagi ini Tuhan, Engkau telah menjaga menyertai kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Kami boleh menikmati nafas hidup yang Engkau berikan, sehingga ya Tuhan di pagi ini kami hendak beribadah untuk memulaikan aktivitas kami di hari ini. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon kiranya hikmat daripada-Mu Engkau curahkan bagi kami, agar supaya kami boleh memahami apa kata firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini di hari Rabu adalah hari yang ke-141, minggu ke-20 di bulan Mei dalam tahun 2025. Kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-49 dengan perikop yaitu kebangkitan tubuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Selanjutnya di dalam ayat ke-47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya kita hidup setia menurut firman-Nya. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya berikan judul dari renungan kita adalah Dari Adam Dunia ke Kristus Sorgawi. Saya ulangi, dari Adam Duniawi ke Kristus Sorgawi. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
Setiap manusia lahir dengan tubuh jasmani, warisan dari Adam yang merupakan manusia pertama. Namun, dalam Kristus kita menerima janji tubuh surgawi yang mulia. Renungan di pagi ini ingin mengajak kita merenungkan perbedaan antara Adam dan Kristus, serta bagaimana kita dipanggil untuk mengalami transformasi dari yang fana kepada yang kekal. Dengan demikian, saya mengajak kita untuk melihat antara Adam dan Kristus. Mari kita lihat kepada Adam. Adam merupakan lambang kejatuhan dan keterbatasan daripada manusia. Seperti di dalam ayat 45 menyatakan bahwa Adam menjadi makhluk yang hidup. Ia diciptakan oleh Allah dari debu tanah dan diberi nafas kehidupan. Namun, karena dosa, Adam membawa manusia ke dalam kematian rohani. Adam adalah wakil umat manusia yang jatuh. Dan dari dia, kita mewarisi sifat duniawi, kelemahan dosa, dan kefanaan, yang mana kita hidup dalam keterbatasan tubuh jasmani. Tubuh kita rentan, lemah, dan akan kembali kepada tanah. Dan mari kita lihat Kristus. Kristus merupakan roh yang menghidupkan. Berbeda dengan Adam. Kristus disebut sebagai roh yang menghidupkan. Ia bukan hanya hidup, tetapi memberi hidup. Yesus bukan hanya manusia kedua, tetapi Adam yang terakhir. Ia datang bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi untuk memberi hidup baru. Kebangkitan Kristus adalah awal dari ciptaan baru. Ia bangkit dengan tubuh mulia dan menjanjikan bahwa kita juga akan bangkit seperti Dia. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-49. Saudara sekalian, dari penjelasan di atas, maka Adam dan Kristus, kita diajak untuk mengenal dari dua sudut pandangan, yaitu yang bersifat alamiah menjadi kerohanian. Kita bisa lihat di dalam ayat ke-46 dan 47. Paulus menegaskan urutan ilahi, yang alamiah datang lebih dulu, baru yang rohani. Ini menunjukkan bahwa hidup jasmani adalah tahap awal menuju hidup rohani yang kekal. Dengan pandangan bahwa manusia pertama berasal dari debu, dan tujuan dari manusia kedua adalah masuk dalam kerajaan sorga. Artinya, Adam menunjukkan asal kita, tetapi Kristus menunjukkan tujuan daripada kita. Dan dari pandangan berikut, yaitu menjadi seperti Kristus, di dalam ayatnya yang ke-48 hingga ayatnya yang ke-49. Kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Ini adalah realitas sekarang. Tetapi kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Ini janji masa depan kita. Maka ini menunjuk pada dua hal, yaitu yang pertama, identitas baru di dalam Kristus. Sekarang kita hidup bukan lagi menurut daging, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, ialah
pengharapan akan kebangkitan. Bahwa kelak kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Kristus. Warga jemaat dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen di pagi ini yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang adalah hidup sebagai manusia rohani. Meskipun kita masih hidup di dalam tubuh jasmani, kita harus mencerminkan Kristus, bukan mencerminkan Adam. Sehingga hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh hawa nafsu duniawi. Maka saat kita menghadapi penderitaan dengan pengharapan, artinya bahwa ketika tubuh ini lemah, sakit, atau menua, kita ingat bahwa ini bukanlah akhir, karena tubuh surgawi sedang menanti kita. Yang berikut bahwa kita harus tetap setia di dalam kekudusan, karena kita akan memakai rupa surgawi. Maka mari kita hidup dengan nilai-nilai surgawi, yaitu hidup di dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi ini mengajarkan kita bahwa dari Adam, kita menerima kehidupan jasmani yang terbatas dan penuh kelemahan. Tetapi di dalam Kristus, kita menerima hidup yang kekal dan janji akan tubuh kemuliaannya. Mari kita hidup sebagai manusia rohani, mempersiapkan diri untuk mengenakan rupa surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan. Mengakhiri renungan di pagi ini, saya ingin membagikan cerita tentang dua jenis tanah liat sebagai ilustrasi dari firman yang kita dengar di pagi ini. Ada seorang tukang periuk atau pengrajin tanah liat sedang membuat dua bejana dari dua jenis tanah liat yang berbeda. Yang pertama adalah tanah liat biasa dari tanah yang keras, berdebu, dan penuh batu kecil. Ia mencoba membentuknya, tapi tanah itu terus retak, tidak lentur, dan pada akhirnya hancur. Sehingga pengrajin itu berkata, ini memang tanah, tapi tidak cocok untuk bejana yang tahan api. Yang kedua adalah tanah liat khusus yang dibasahi, dimurnikan, dan dibentuk dengan sabar. Dan pengrajin itu membentuknya perlahan-lahan, hingga akhirnya menjadi bejana yang indah dan kuat. Bejana ini bahkan tahan ketika dimasukkan ke dalam api. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan si tukang periuk atau pengrajin tanah liat itu, lalu dia berkata, yang satu berasal dari tanah biasa, cepat kering, mudah, rapuh, dan tidak tahan ujian. Tapi yang satu lagi berasal dari tanah yang sudah dipersiapkan, bisa menjadi bejana kehormatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pemirsa, serta pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari cerita ilustrasi ini menggambarkan bahwa
Demikian juga dengan hidup kita. Adam adalah seperti tanah liat biasa, berasal dari debu, lemah dan tidak tahan terhadap ujian dosa dan kematian. Namun di dalam Kristus, kita dibentuk ulang oleh Roh Kudus menjadi tanah liat yang baru. Ciptaan baru yang tahan terhadap ujian kehidupan dan siap menerima kemuliaan dari sorga. Kita semua sedang dibentuk oleh Allah yang mengasihi kita. Dan pertanyaan bagi kita sekarang, maukah kita menjadi bejana untuk tujuan duniawi atau bejana mulia bagi kerajaan sorga? Mari kita renungkan firman Tuhan ini untuk memberikan jawabannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan di dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, mengawali segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami benar firman yang sudah kami dengarkan bersama. Agar firman ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Di dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan selalu menguatkan kami, menolong kami, dan memberkati kami. Sehingga ya Tuhan, di sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami boleh melakukan hal yang baik, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, berdoa kami ya Tuhan, bagi jemaat-Mu, jemaat GKI Ebenezer Timika, kiranya selalu Tuhan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, di sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam segala tugas aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi ini juga Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan dua hamba kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Dina Yultuwul dan Ibu Pendeta Marta Korwa. Tuhan kiranya terus menyertai, memberkati, menuntun mereka di dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka di dalam jemaat kami ini. Kasih Tuhan kiranya terus menyertai mereka, bahkan di dalam kehidupan keluarga mereka. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau mau berkati mereka, sembuhkan, berkati proses kesembuhan mereka. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu terus menyertai, supaya mereka akan memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Berdoa ya Tuhan, buat jemaat yang dalam pergumulan, mari Tuhan Engkau mau campur tangan, agar apa yang mereka alami, biarlah segala sesuatu pergumulan yang mereka alami boleh mendapatkan jalan keluar karena Tuhan menyertai mereka. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, berdoa buat bangsa dan negara kami
Di saat ini, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok, lebih khususnya Tuhan, di daerah kami, Kabupaten Timika, Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, menuntun pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biarlah mereka melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan, agar supaya Tuhan, bangsa dan negara kami mengalami berkat dan kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Ini kami ya Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah di sepanjang hari ini kami melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan, menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam buat orang lain, dan biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih jauh daripada itu Tuhan, mohon ampun akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.